Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua, apa kabar? Berjumpa kembali di renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi yang indah ini kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh bernafas, menggerakkan tubuh kami. Itu semua karena kebaikan-Mu. Patutlah diri kami untuk menaikkan syukur kami ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami ingin belajar ditegur oleh firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh membawa diri kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus urapi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali ya, yang pastinya dengan renungan kita pada pagi hari ini masih dalam suasana masa Lent. Hari ini hari Jumat. Gitu ya, tanggal 12 Maret 2020. Saudari dikasih Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, ini satu perikop atau satu paragraf. Ceritanya seperti itu dalam bentuk firman Tuhan yang akan kita pelajari ini. Namun kita akan membacanya ayat yang ke-10 dan ke-11 saja. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya kembali di waktu-waktu yang ada. Saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan ke-11. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pagi yang indah ini saya memberikan tema, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya saudara tidak asing mendengar kalimat ini ya, apalagi saya suka sekali mengkhotbahkan bagian ini. Karena ketika saya mengkhotbahkan ini mengingat masa-masa lampau kehidupan saya. Saya juga adalah seorang sosok satu pribadi yang boleh Tuhan proses sehingga sampai detik ini adanya. Ya, dulu saya juga mantan pendosa, namun ketika saya boleh bertobat berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus, hidup saya totalitas diubahkan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau berbicara tentang bertobat, apa yang terngiang timbul dalam pikiran saudara? Bertobat berarti meninggalkan kebiasaan lama dan kembali kepada jalan yang benar. Bertobat berarti meninggalkan dosa, sesuatu yang membuat engkau terpisah dengan Tuhan Allah, dan engkau segera bergegas untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kebenaran pribadi Yesus Kristus. Sehingga engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Bertobat berarti saudaraku, saya suka mempunyai kalimat seperti ini, harus dengan adanya komitmen. Karena kalau berbicara tentang bertobat ini saudaraku, ini adalah sesuatu yang permanen, tidak bersifat sementara. Jadi ketika saya dan saudara mengalami pertobatan, jangan hari ini bertobat, besok berdosa lagi. Jangan hari ini bertobat, besok berdosa lagi. Kita berpikir, hari ini bertobat, besok bisa lagi berbuat dosa. Hari ini berdosa, besok lagi bisa bertobat. Jangan seperti itu saudara. Ketika saya dan saudara bertobat dengan komitmen yang daripada Tuhan itu. Ya, jadi jangan bertobat dengan hal yang bersifat sementara. Ketika engkau bertobat, betul-betul harus bertobat. Tinggalkan dosa dan kembalilah kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau berbicara tentang jangan berbuat dosa lagi, ya karena tema pagi hari ini adalah
bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, ini mengingatkan satu pernyataan yang luar biasa, saudara. Kalimat perintah, suatu teguran atau sapaan, ya, supaya engkau jangan melakukan dosa yang sama. Supaya engkau jangan melakukan perbuatan yang tidak baik itu dan betul-betullah mengalami perubahan. Jangan sampai engkau menyesal dengan kemudian hari apa yang akan terjadi dalam hidupmu, kan seperti itu. Ketika engkau tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita membaca satu bagian firman Tuhan ini tadi, saudara, kalau saudara nanti ada waktu membaca bisa dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Satu peristiwa yang luar biasa, saudara, ketika saat itu Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun. Jadi ceritanya itu, saudaraku, pagi-pagi betul Tuhan Yesus berada di Bait Allah. Saudara pasti tahu apa yang dilakukan Yesus di Bait Allah, mengajar orang banyak. Dan memang betul adanya pada waktu itu, saudaraku, orang banyak yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus, kita tahu kesukaannya adalah mengajar supaya orang-orang yang ada pada waktu itu boleh percaya kepada dirinya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, sesuatu yang mengejutkan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Kita tahu, saudaraku, sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang Farisi, ya, oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dibawanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina atau ketangkap basah berbuat zina. Mereka membawa perempuan itu ke hadapan Yesus dan menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka. Ya. Dan mereka, saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini berniat ingin mencobai Yesus Kristus dengan pengajaran yang diajarkan oleh Musa tentang hukum Taurat. Mereka mengatakan kepada Yesus Kristus apa, saudaraku? Bahwa perempuan atau siapapun yang ketangkap basah berbuat zina, maka orang itu harus dilempari batu sampai mati. Saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa diajukan di hadapan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus kelihatan bersalah ketika tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan daripada orang-orang Farisi itu. Saudara, Tuhan Yesus tahu maksud hati mereka. Sekalipun mereka bertanya, apa pendapatmu tentang peristiwa ini? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu punya Tuhan yang hebat, amin. Kita tahu punya Tuhan yang tidak kurang jawaban ketika ditanya, amin. Kita tahu Tuhan yang tidak bisa dipersalahkan, amin. Karena Tuhan kita tidak salah. Karena Tuhan kita tidak ada namanya apa? Dosa. Sehingga tidak ada cacat celah dalam pribadinya. Orang akan mencobai dia dengan cara apapun. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara membaca nanti ayat yang ke-6, saudaraku, ya, ketika Tuhan Yesus ditanya apa pendapatmu tentang peristiwa atau perempuan yang ketangkap basah berbuat zina ini, saudara, saat itu Tuhan Yesus membungkuk, ya, Tuhan Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Namun orang-orang Farisi pada waktu itu dan ahli-ahli Taurat terus berseru-seru gitu ya, bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya mungkin kalau posisi saya atau saudara sebagai Yesus Kristus nggak sabaran banget ya orang. Jadi ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu terus bertanya kepada Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri dan berkata. Saudara tahu apa yang dikatakan Yesus? Penuh hikmat yang dikatakan Yesus begini, katanya, saudaraku. Barang siapa di antara engkau yang tidak berdosa, engkau adalah orang yang pertama melempari perempuan ini. Saudara, ketika saya mempelajari kalimat apa yang disampaikan Yesus Kristus ini sesuatu yang luar biasa. Dengan penuh hikmat Tuhan Yesus mengatakan hal ini, saudaraku. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit apa yang menjadi ajaran Musa, ya, tentang hukum Taurat itu, ya. Tapi Tuhan Yesus dengan penuh hikmatnya, saudaraku, jika ada di antara engkau yang tidak berbuat dosa, engkau layak melempari perempuan ini.
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sehingga sampai ayat yang ke-8 ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ya, Tuhan Yesus membungkuk lagi. Membungkukkan badannya dan menulis lagi di tanah. Nggak tahu apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Karena ceritanya tidak terlalu diceritakan ya. Dalam cerita ini, apa yang ditulis Tuhan Yesus. Namun posisinya Tuhan Yesus membungkuk lagi ketika setelah mengatakan perkataan itu tadi kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, pastilah mereka bingung, pastilah mereka terdiam kan seperti itu. Ketika Tuhan Yesus menjawabnya justru tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya. Yang mereka harapkan mungkin mereka juga bisa mempersalahkan Tuhan Yesus. Karena maksud awalnya tadi mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Namun tidak dapat seperti apa yang mereka harapkan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya, mereka terdiam, ya, bahkan mereka pergi seorang demi seorang, dari yang tua sampai yang muda. Akhirnya pergi meninggalkan perempuan itu, saudaraku. Dan tinggallah saat itu Yesus Kristus dengan perempuan itu seorang diri. Saudara, ketika mereka sudah pergi semuanya, lalu ayat yang ke-10 saudara nanti bisa membacanya, saudaraku. Yesus berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Ya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat yang ke-11 kita baca tadi, saudaraku, bersama tadi ya. Jawab perempuan itu, saudaraku, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus apa, saudara? "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ini sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus betul-betul tunjukkan kepada perempuan itu bahwa Tuhan Yesus mempunyai kasih yang luar biasa. Kasih agape, ya. Dia mengasihi tidak pandang siapa dia. Orang ini orang berdosa. Orang ini orang yang sudah harusnya dikucilkan. Orang ini tidak layak dikasih. No. Tuhan Yesus tidak memandang itu. Ya. Sekalipun perempuan ini sudah ketangkapan dosa, ya, berbuat dosa, saudara, tetapi Tuhan Yesus ingin membuka ruang pengampunan itu. Yesus tetap menunjukkan kasihnya kepada perempuan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat ada tadi dikatakan kata Tuhan Yesus, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini mengandung kalimat yang luar biasa, saudara. Ya, pergilah berarti menyatakan engkau harus betul-betul bertobat. Ya, engkau harus betul-betul menjadi berkat. Engkau harus betul-betul mengalami perubahan. Ya, engkau jangan sampai jatuh ke dalam dosa yang sama. Engkau harus betul-betul mengenal kebenaran. Kembalilah kepada jalan yang benar, sehingga kemudian hari engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara, memang tidak diceritakan dalam perikop ini apakah perempuan itu pergi lalu bertobat atau berbuat dosa lagi, tidak. Tidak ada ceritanya. Namun kita bisa melihat apa yang diinginkan Yesus, disampaikan oleh Yesus, supaya ketika engkau memang sudah ketangkap untuk berbuat dosa, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus mengharapkan supaya orang itu pun betul-betul bertobat. Kan seperti itu. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pelajaran penting bagi saya dan saudara. Ya, terkadang ketika kita ini menjalani hari-hari kehidupan, terlalu mudah menilai keburukan orang lain. Ya. Lebih mudah kita menyalahkan dan menghakimi orang lain, ya, daripada melihat dan menyadari kesalahan dan kekurangan dalam diri sendiri. Seperti perempuan tadi, saudaraku, di tengah-tengah mereka, di hadapan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak Tuhan saat ini kita masih suka, ya, melihat kesalahan orang-orang di sekeliling kita. Kita fokus pada kesalahan orang itu. Kita fokus kepada keburukan yang dilakukan oleh orang itu.
Ya, sementara kita pun sebenarnya belum hidup di dalam kebenaran. Ahli-ahli Farisi, mereka tahu Alkitab, mereka tahu ya nubuatan, saudara. Namun mereka apakah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan? Orang-orang Farisi kita tahu orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, kan begitu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa kata Matius 7 ayat 3 dikatakan seperti ini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Ya, sementara atau sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan terbawa pada dosa ini. Kita sulit menilai diri kita, tapi kita pintar menilai orang lain. Saudara, penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, nilai dirimu dulu. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Belajar benar juga di hadapan manusia, orang lain sehingga senang dan terberkati dengan kehidupan kita. Jangan sombong. Jangan menjadi orang yang paling sok benar, sementara kita belum benar. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita membayangkan perasaan perempuan ini, pertama, perempuan ini pasti malu. Ya, kedua, pasti sangat merasakan ketakutan. Ya, karena perempuan ini menyadari ketika ia ketangkap basah berbuat dosa, ya, dosa zina tadi, saudaraku, pasti ia akan berpikiran, waduh, pasti saya akan dihukum mati. Ya. Dan luar biasanya dari cerita ini, saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, ya untung-untungnya dibawa kepada Yesus Kristus. Coba kalau dibawa kepada raja pada waktu itu, atau kepada para hakim pada waktu itu, ya bisa saja langsung dirajam batu mungkin. Namun saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, peristiwa ini sungguh luar biasa, mengingatkan tentang kasih Yesus kepada kita orang berdosa. Ya. Dan perlu dipelajari saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan saudaraku, ya, kita suka menilai keburukan orang lain sementara kita pun belum benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak berdosa? Saya berdosa, saudara berdosa. Dan namun kita perlu harus ingat saudaraku, bahwa Yesus Kristus datang untuk mengampuni. Yesus Kristus datang untuk menebus setiap dosa kita. Dari pelajaran ini saudaraku, berarti Tuhan Yesus mengizinkan supaya ada perzinahan dong. Kok Tuhan Yesus tidak menghukum mereka? Justru Tuhan Yesus malah mengasihi, mengampuninya. No, tidak seperti itu saudaraku. Ya, kita tahu Yesus Kristus Maha Pengampun, dan kita tahu orang-orang pada waktu itu cukup percaya kepada Yesus Kristus. Ya, sekalipun ada yang tidak percaya, namun lebih banyak orang yang percaya kepada pengajarannya. Cuman mereka terlalu takut dengan orang-orang petinggi mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan seperti ini. Apa yang Yesus lakukan? Yesus betul-betul membuka ruang pengampunan. Ya. Dan saya melihat sih secara manusiawi, ya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu datang tidak terlambat, tepat waktu, ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, hadir dalam kehidupan kita, Dia akan membukakan jalan yang luar biasa. Dia akan menunjukkan kasih-Nya dan memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Maka daripada itu saudaraku, berbicara tentang bagian ini, berbicara tentang kehidupan kita. Selagi kau masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Dan apa pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selain kata bertobat? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, pertanyaan penting bagi saya dan saudara saat ini. Adakah di antara kita yang masih suka melakukan perbuatan dosa? Kalau berbicara tentang perbuatan dosa itu banyak sekali. Dan tidak ada bagi kita dosa kecil, dosa besar, kan? Adakah yang masih melakukan perbuatan dosa sehingga engkau menyakiti hati Tuhan Allah? Sehingga engkau mengecewakan Tuhan Allah? Mungkin juga bisa mengecewakan orang-orang di sekelilingmu. Saudara, mari kita renungkan bersama. Melalui masa Lent seperti saat ini, saudaraku,
Kita belajar boleh doa puasa, kan seperti itu ya. Banyak hal yang boleh kita tinggalkan, keinginan-keinginan daging ini. Dan kita boleh beralih kepada kebenaran. Amin. Bertobatlah dan janganlah kita berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih untuk firman pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman berasal daripadamu. Dan melalui peristiwa yang boleh kami pelajari dari kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya supaya kami boleh bertobat, percaya kepada Engkau dan dengan sungguh-sungguh, dan kami tidak melakukan dosa lagi dan beralih kepada Engkau. Urapi sertai tuntun langkah kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam lawatan Tuhan. Amin. Ketika kita merasakan lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita datang kepada Tuhan dong, naikkan rasa syukur kita. Dan ingat, janganlah berbuat dosa lagi. Nanti bisa mengecewakan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Santi Cufu. Haleluya.